Tuan, kamu benar. Hanya saja, ada satu kesempatan untuk mendapatkan penghargaan pendatang baru. Jika Nyonya gagal, tidak ada waktu berikutnya. Saya ingin melakukan sesuatu untuknya. Kata-kata ini datang dari hati Gilang. Baginya, tidak ada orang lain yang pantas menerima penghargaan itu selain Alexa. Penghargaan Adipurna dijunjung tinggi di dalam negeri, dan merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap aktor dan aktris. Itu adalah simbol pengakuan dari para profesional di industri, dan merupakan penghargaan yang paling berarti. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengelola promosi Pianis dengan baik. Kenzi memahami tekanan yang akan dihadapi Alexa. Tapi, dia juga merasa senang dia bisa bertemu dengan beberapa pesaing sejati. Dia tahu, bahkan jika Alexa kalah, pada akhirnya, dia tidak akan kecewa. Larut malam, Kenzi kembali ke rumah dan menemukan lampu di ruang tamu masih menyala. Hatinya langsung menghangat. Sepertinya, betapapun rumitnya dunia luar, dia akan bisa menemukan kedamaian di rumahnya. Saat dia memasuki kamar tidur, dia memperhatikan bahwa Alexa sedang mandi di kamar mandi. Di antara semua uap itu, dia hanya bisa melihat garis punggungnya. Kenzi menatap istri tercintanya dan mau tidak mau memeluknya dari belakang, sambil meletakkan tangannya di perut buncit istrinya, menyerap energi dari kehidupan kecil di dalamnya. Kami tidak akan bisa merahasiakan ini lebih lama lagi. Ayo cari kesempatan untuk mengumumkan kehamilanmu. Aku akan melakukan sesukamu. Alexa bersandar ketika gairah membara berkobar di dalam dirinya. Itu adalah perasaan memuja yang penuh gairah untuk suaminya. Apa yang harus dilakukan ayah bayi jika ingin menyapa bayinya? Kenzi berbisik dengan menggoda di samping telinga Alexa. Ini sudah menjadi kode rahasia di antara pasangan tersebut. Alexa berbalik dan membenamkan kepalanya ke dada Kenzi. Aku akan menyambutmu atas namanya. Mereka sudah lama menikah. Bagaimana mungkin Alexa tidak merasakan hasrat pada Kenzi juga? Begitu dia menerima jawabannya, Kenzi mengangkat Alexa ke dalam pelukannya, dan dengan lembut menempatkannya di tempat tidur. Ia kemudian mengeringkan tetesan air di tubuhnya dengan handuk bersih. Tindakannya sangat lembut. Alexa mengambil kesempatan itu untuk melingkarkan lengannya di leher Kenzi, dan bersandar di dadanya. Aku kedinginan. Kenzi membungkuk dengan aroma uniknya yang menyenangkan dan menempelkan bibirnya ke bibir Alexa. Mereka yang berpikir bahwa Alexa tidak akan pernah melahirkan anak, tidak akan tahu bahwa dia sedang hamil 4 bulan. Berapa banyak orang yang akan terkejut kali ini? Sedangkan bagi mereka yang masih bermimpi untuk memasuki keluarga Leonard, dan berharap agar Alexa ditinggalkan oleh keluarga Leonard, mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Penghargaan Adipurna tahun ini mungkin tidak akan sampai ke tanganmu. Apakah kamu takut? Setelah momen kegembiraan mereka, Kenzi memeluk Alexa saat mereka sudah tenang. Janji yang dia buat sebelumnya masih melekat di benaknya. Dia pernah berjanji akan menyerahkan semua yang terbaik ke tangannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan, jawab Alexa sambil bersandar ke pelukannya. Aku sebenarnya sudah mengharapkannya sejak lama. Cukup mudah untuk berasumsi bahwa ini hanya dengan melihat film-film yang akan dirilis. Ditambah lagi, semua aktris yang masuk nominasi benar-benar berbakat. Sekalipun aku tidak menerima penghargaan pendatang baru, itu tidak masalah. Aku hanya akan merasa itu sedikit memalukan. Sama seperti saat dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi supermodel internasional, pengaruhnya telah melampaui level itu. Namun dia masih belum menerima gelar tersebut. Kenzi mempererat pelukannya. Aku tidak akan membiarkanmu merasa menyesal. Alexa percaya bahwa Kenzi tidak akan bertindak sembarangan, jadi dia hanya tersenyum dan perlahan tertidur dalam pelukannya. Pianis akan segera dirilis. Meskipun Alexa telah mengumumkan bahwa dia akan mundur dari industri ini,
dia telah mengerahkan banyak upaya dalam film ini. Sama seperti Stupid, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan ciptaannya sendiri? Semua orang pasti menyukainya, bukan? Yang terpenting, film ini juga melibatkan masa depan Rizky di industri. Dengan pemikiran ini, kegugupan di hatinya sekali lagi meningkat. Dalam perjalanan pulang dari acara mereka, Andre mengamati Amelia secara diam-diam. Tak sulit menemukan bekas aktivitas intim mereka malam sebelumnya. Tapi, semakin dia bertindak seperti ini, semakin sulit bagi Andre. Apa yang dipikirkan Amelia? Apakah dia memperlakukannya sebagai one night stand? Andre tidak bisa menerima nasib ini. Jadi, dia mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk meminta jawaban. Tapi, saat dia keluar dari kamar tidurnya, dia mendengar Amelia berbicara di telepon. Dia tidak sepertimu. Jika kamu ingin bersekongkol melawan dia secara diam-diam, aku tidak akan bersikap baik padamu. Andre trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya dengan Ninda, jadi dia benci jika tidak mendapat jawaban. Amelia, ayo kita bicara. Amelia menatapnya dengan heran saat dia menutup teleponnya. Dia lalu mengangguk, beri aku 2 menit. Andre setuju saat dia berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Ada beberapa hal yang harus dia klarifikasi. Beberapa menit kemudian, Amelia masuk ke ruang tamu. Melihat ekspresi serius di wajah Andre, dia mencoba untuk tetap tenang saat dia duduk di hadapannya. Bicaralah, ada apa? Apakah kamu ingin bersantai lagi? Amelia. Andre duduk tegak dan memandang Amelia dengan serius. Aku tahu Amelia apa yang terjadi saat ekspresinya berubah canggung. Saya tidak tahu mengapa kamu mengabaikan apa yang terjadi, tetapi saya tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Andre menarik napas dalam-dalam. Mungkin dia takut akan menakuti Amelia, jadi dia melunakkan nada suaranya sedikit. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Amelia sedikit terkejut sambil tersenyum. Apa yang ada dalam pikiranku? Kamu tidak mungkin mengira aku serius, kan? Bukankah normal jika seorang artis berselingkuh dengan manajernya? Aku tahu kamu sedang mabuk, jadi aku tidak akan memaksamu untuk bertanggung jawab. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Andre tenggelam ke dasar jurang yang dalam. Saat dia berbicara lagi, suaranya sudah tidak bernyawa, dia hampir tidak bisa mendengar dirinya sendiri. Benarkah? Itu normal, jangan terlalu dipikirkan. Kita berdua sudah dewasa. Kita berdua punya kebutuhan masing-masing. Mungkin, itu yang kamu pikirkan, tapi aku tidak bisa menganggap tidur dengan manajerku sebagai apapun. Kamu adalah yang pertama bagiku, kata Andre dengan serius. Aku tidak bisa terus bekerja denganmu seperti ini. Apa yang kamu maksud dengan ini? Suara Amelia mulai bergetar. Maksudku adalah, kamu mencoba menjadi wanitaku, atau kita memutuskan semua hubungan. Aku tidak ingin membuat segalanya menjadi rumit. Aku tidak mengatakan ini hanya untuk bertanggung jawab. Aku mengatakan ini karena aku merasa kamu juga menyukaiku. Amelia terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Andre tersenyum seolah dia menyadari sesuatu, sebelum dia berdiri untuk pergi. Namun, sebelum dia mulai berjalan pergi, dia meninggalkan beberapa kata, kamu bisa mencariku setelah kamu memikirkan semuanya dengan matang. Kemana kamu pergi? Aku lelah. Aku ingin istirahat. Setelah berbicara, Andre meninggalkan apartemen. Tapi, dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Pikirannya kacau, tapi dia tidak mengerti kenapa semuanya bisa jadi seperti ini. Mungkin karena sikap Amelia atau mungkin karena impulsifnya sendiri. Pada saat itu, dia tidak melihat ada mobil yang berpindah jalur di depannya, dan dia langsung menabrak bagian belakangnya. Andre telah pergi cukup lama, tetapi Amelia masih terdiam di tempatnya. Saat ini adalah saat yang penting dalam karir Andre,
karena ia akan menerima hasil atas usahanya selama setahun melalui berbagai upacara penghargaan besar. Jadi, ini bukan saat yang tepat baginya untuk bermalas-malasan. Amelia segera berdiri tetapi dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari polisi. "Halo, apakah kamu kenal dengan Andre? Ada apa dengan Andre? Datanglah ke kantor polisi. Dia menabrak seseorang." Amelia terkejut dengan apa yang didengarnya. Namun, setelah beberapa menit, dia mengangkat teleponnya dan menelepon Lukas. Dia tidak bisa membiarkan dia membuat skandal di saat seperti ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.